semuanya, selamat datang di video ngomong pertama gue. Untuk teman-teman yang kenal atau udah subscribe dari lama, mungkin agak kaget kali ya tiba-tiba lihat gue ngomong kayak gini. Biasanya kan kalau nggak nyanyi ya nulis skripsi lah di Instastory Instagram gue kan. Tapi gue memang udah beberapa lama ini pengen banget sih bikin series ini yang akan gue namakan Kutu Nyanyi Series. Nah, sebelum gue memulai series ini, gue merasa ada baiknya gue menjelaskan dulu nih background kenapa sih gue tiba-tiba bikin proyek ini. Terus kira-kira apa yang akan gue bahas di series ini. Kutu Nyanyi ini gue plesetin dari kutu buku jadi kutu nyanyi. Jadi harapan gue memang viewers yang akan menikmati series ini adalah teman-teman yang seneng banget sama nyanyi, passionate untuk belajarin nyanyi lagi, tapi bukan akan ke arah teknik. Tapi gue belum tahu juga sih nanti bakal bawanya kemana. Tapi sejauh ini sih gue kepikiran gue nggak mau ke arah teknik, melainkan gue mau fokusnya ke arah teori dasar atau kayak latihan kuping gitu. Untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu teori dasar atau ear training itu apa, kira-kira pokoknya gue nggak akan banyak bahas tentang pernapasan kah, resonansi segala macam, tapi malah lebih banyak teori dasar lagi aja, kayak tempo itu apa, ritmik, pitch, ya latihan-latihannya lebih banyak ke arah sana gitu jadinya. Target gue sih sebenarnya lebih untuk penyanyi-penyanyi yang terlepas dari lo jago nyanyi atau enggak ya, tapi yang memang masih belum pakem sama teori dasar gitu. Harapannya kalau nanti gue bikin materi yang lebih kompleks, teman-teman bisa ngikutin karena gue udah bikin video dasarnya dulu, ceritanya ini jangka panjangnya. Kalau gue masih berenergi bikin video sampai ntar udah meragukan diri sendiri baru mulai. Nah, alasan utama kenapa gue memulai series ini karena gue menyadari memang akses untuk mempelajari edukasi musik yang baik dan benar tuh agak-agak rendah ya di Indonesia. Kayak nggak agak sih, sangat rendah. Kalaupun lo mau yang berkualitas, jatuhnya jadi memang harus ngeles proper banget dan mahal gitu. Jadi mungkin it's not for everyone. Dan mungkin kalau lu nggak ikut paduan suara atau apa juga lu sama sekali nggak nyentuh tuh si not angka. Di sekolah mungkin diajarin ya dulu kita belajar suling, tapi gue nggak inget sih edukasi sekolah gue membantu apapun untuk edukasi musik gue. Kayak gue juga notice ada temen gue yang bahkan dia bukan lulusan kesenian, tapi di sekolahnya dia disuruh untuk ngajar kesenian gitu. Maksudnya lu kebayang gak sih berarti seberapa rendahnya secara general pendidikan musik kita. Karena itu gue mau banget memfasilitasi teman-teman yang sebenarnya masih passionate banget untuk ngulik nyanyi, ngulik musik lebih lagi, tapi ya memang mungkin kondisinya gak memungkinkan karena usia kah, karena budget kah gitu, karena memang lu juga gak mau segitunya profesional di situ kah, jadi lu merasa gak worth the budget untuk lu ngeles musik mahal. Pasti ada kan kondisi-kondisi yang gak memungkinkan untuk lo mempelajari ini. Atau mungkin sesimpel untuk teman-teman yang merasa teori musik mah untuk dipelajari anak-anak sekolahan aja gitu. Kalau lo cuma mau nyanyi hobi gak usah. Menurut gue gak banget sih, gak kayak gitu konsepnya. Pada dasarnya teknik dasar, teori musik dasar, ear training kayak gini-gini tuh mereka ada bukan cuma buat nyusahin hidup gitu. Walaupun waktu dulu gue pelajarin juga gue rada-rada mohon maaf kenapa hidup gue harus dipersulit kayak gini gitu. Tapi ternyata itu mereka menjadi sarana atau bekal untuk gue sekarang jadi bisa mengembangkan diri gue lebih lagi sebagai penyanyi ke arah yang emang lebih kompleks, yang lebih sulit, atau yang lebih aja lah, nggak harus susah-susah, tapi lo bisa berkembang terus sebagai penyanyi atau musisi. Yang gue temui sih kenapa orang nggak terlalu tertarik untuk belajar teori musik dasar lagi karena memang mereka ngerasa ya udahlah nggak perlu yang kayak gitu-gitu, lu juga bisa jago kok tanpa mengerti do re mi fa solnya. Kalau dari hasil analisa gue sih itu memang beda-beda aja ya tiap orang, kayak perasaan bakatnya beda, budaya hidupnya beda, kayak apakah dia dari kecil emang udah disodorin musik gitu, kayak keluarganya musisi,
Atau misalnya kayak gua gitu, inang-inang dari kecil udah disuruh bapak gua suara 3, suara 2 gitu. Udah ada pelatihannya militer dari kecil. Jadi kan ya memang gua udah terasah gitu dari kecil, udah nyolong start. Nah, makanya justru gua mau ngebahasnya dari sisi ini untuk teman-teman yang nggak punya start itu, karena kalian gak les instrumen, karena kalian nggak lahir di keluarga musisi atau apapun. Menurut gue salah satu sarana yang bisa membantu teman-teman adalah dengan ini, mempelajari teori dasarnya, sama kita asah kepekaan kuping teman-teman melalui ear training tadi. Gue berharap banget sih teman-teman gak menutup diri dari mempelajari ini semua, ataupun merasa berkecil hati karena lo merasa lo dari zero banget gitu, dari nol banget. Justru gue di sini untuk provide itu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa materi yang gue bikin terlalu cepet, teman-teman tinggal komen aja untuk bilang ini gue masih nggak ngerti ini bla 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 bla, ya nanti gue bisa bantu untuk bikin lagi exercise-nya atau gue bikin lagi penjelasannya untuk teman-teman yang belum paham. Justru gue di sini ada untuk provide itu untuk teman-teman yang memang semangat mau belajar lagi. Makanya gue sampai rela bikin video ngomong kayak gini walaupun gue awkward banget ngomong dan belepotan. Karena emang gue merasa ini sarana yang paling mudah untuk teman-teman bisa nonton kapan aja. Kalau lagi nggak mood belajar ya nggak usah, nikmati aja proses belajarnya. Toh lu kan bukan kayak gue yang dulu waktu jadi mahasiswa musik terus harus ada ujiannya gitu kan. Ini kan cuma lo dan proses perkembangan diri lo sendiri. Jadi lo bisa nonton anytime lo lagi mood, pulang kerja terus lagi ada break, mau pause dulu, nanti lanjut lagi nonton, belajar lagi, latihan ulang berkali-kali. Kalau masih bingung bisa diulang lagi videonya. Kayak menurut gue melalui video kayak gini teman-teman bisa belajar anytime, anywhere. Yang penting ada keinginannya aja gitu. Dan untuk teman-teman musisi atau edukator atau sarjana seni lain yang lihat, mungkin kalau teman-teman malah kepikiran ada ide, kayaknya bagus deh kalau lu ngajar tentang ini bla 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 bla, atau lu punya kritik saran apapun, please don't hesitate to reach me out ya, kayak message aja. Karena gue juga di sini kan trial and error, gue juga nggak major di music education kan sebenarnya. Jadi gue malah butuh banget input yang membangun dari teman-teman. Oh, dan sekalian gue mau menekankan, gue bikin video gratis kayak gini, gue berharap teman-teman nggak jadi mikir ilmu musik itu emang udah sepantasnya ya gratis atau murah. Dan gue juga nggak berniat mengkritik biaya les musik di Indonesia yang mahal, karena memang gue sendiri juga pengajar, gue sendiri juga merasakan susahnya menyerap ilmu ini semua, lalu harus diramu-ramu untuk bisa mudah di-digest atau diterima, dipahami sama murid-murid. Jadi gue merasa memang kalau gurunya bagus, it's worth the budget gitu. Ya cuma di sisi lain gue menyadari ya ada tadi itu akses untuk belajar edukasi musik yang berkualitasnya memang rendah di sini. Jadi kalau teman-teman serius mau mempelajari ilmu ini, tapi ada guru bagus terus mahal, itu memang udah sewajarnya gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya untuk introduction kali ini. Udah panjang juga videonya. Semoga gue bertahan sampai nanti bisa rutin bikin video ini, karena gue harus bikin ini sendirian, harus bikin materinya, harus ngerekam sendiri, salah-salah kayak gini, capek gue. Ini aja gue lagi mikirin, aduh ntar ngeditnya capek, ngedit videonya. Tapi di satu sisi lain gue juga semangat sih mikirin kalau ada beberapa teman-teman yang merasa terbantu dari series ini gitu. Oke deh, sampai jumpa di materi pertama video Kutu Nyanyi nanti. Bye.